Setiap perusahaan pasti menghadapi risiko, contohnya risiko sosial dan risiko lingkungan. Nah, kali ini kita akan membahas risiko lingkungan dan risiko sosial dari PT Citose Indonesia. PT Citose International Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furniture. Beberapa produk unggulannya seperti kursi lipat, kursi tunggu, rak, lemari, dan produk-produk lainnya. Produk-produk yang dibuat di PT Citose International Tbk bukan hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke beberapa negara. Perusahaan ini telah memiliki beberapa sertifikasi internasional, salah satunya ISO 45001 tahun 2018. Sebagai perusahaan manufaktur, risiko tidak dapat dihindari, sehingga perusahaan harus melakukan identifikasi risiko agar dapat dianalisis dan dilakukan penanganan yang tepat. Apa saja sih risiko sosial dan lingkungan di perusahaan manufaktur perabotan? Risiko lingkungan perusahaan manufaktur furnitur PT Citose Indonesia. Yang pertama, limbah produksi dari bahan kayu dan baja. Sisa potongan limbah kayu dan baja jika tidak dikelola dengan sistem daur ulang atau pembuangan yang tepat dapat mencemari tanah dan ekosistem lokal sekitarnya. Selanjutnya yang kedua, ada risiko emisi bahan kimia dari proses finishing dan coating. Bahan finishing perabotan dengan cat atau varnish, bahan finishing transparan yang sering digunakan untuk finishing pada kayu, melepaskan VOC atau volatile organic compounds ke udara yang mencemari kualitas udara sekitar. Yang ketiga, risiko jejak karbon dari rantai pasok dan logistik. Distribusi furnitur ke pasar lokal dan internasional menyumbang emisi CO2, terutama jika proses transportasi belum menggunakan metode ramah lingkungan atau energi terbarukan. Selanjutnya adalah risiko sosial dari PT Citose Indonesia. 1. Ada risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pekerja di sektor manufaktur berisiko mengalami kecelakaan kerja seperti cedera akibat penggunaan mesin berat dan paparan debu atau zat kimia tanpa APD ataupun regulasi yang memadai. Yang kedua, ada risiko kesejahteraan pekerja dan upah layak. Risiko sosial muncul bila standar upah, jam kerja, atau keseimbangan kerja hidup tidak sesuai dengan harapan karyawan, yang dapat menimbulkan protes atau tingkat turnover yang tinggi. Yang ketiga, risiko dampak terhadap komunitas sekitar pabrik. Aktivitas industri yang menyebabkan kebisingan, polusi udara, atau lintas berat bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya, memicu ketegangan sosial dan citra negatif perusahaan. Oleh karena itu, Citose Indonesia harus melakukan pengelolaan risiko secara proaktif agar keberlanjutan operasional dapat dilakukan dan juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis matriks tingkat risiko di PT Citose International Tbk, terdapat dua risiko yang bisa dikategorikan sangat tinggi. Yang pertama, VOC dari finishing, dan yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja. Emisi VOC sangat berdampak langsung terhadap kualitas udara, kesehatan pekerja, dan citra perusahaan. Pada risiko lingkungan, risiko ini terjadi dengan frekuensi tinggi dalam proses produksi dan memerlukan tindakan mitigasi segera, seperti penggunaan bahan finishing yang ramah lingkungan, serta pemasangan sistem ventilasi dan filtrasi yang baik. Di sisi sosial, risiko keselamatan kerja juga menjadi kategori yang sangat tinggi, karena menyangkut potensi cedera serius yang bisa berdampak terhadap hukum, produktivitas hingga moral kerja. Risiko ini menuntut pendekatan yang sistematis berupa pelatihan rutin, inspeksi alat, penyediaan APD, dan budaya K3 yang kuat. Risiko lainnya berada pada kategori sedang, yaitu limbah bahan produksi, jejak karbon dari logistik, ketidakpuasan upah atau kesejahteraan karyawan, serta ketegangan sosial dengan warga sekitar. Meskipun tidak seurgensi dua risiko pertama, keempat risiko tetap perlu dimitigasi dengan manajemen limbah yang baik, penerapan logistik hijau,
evaluasi sistem kesejahteraan SDM, serta keterlibatan komunitas melalui CSR atau dialog sosial. Jika tidak ditangani dengan tepat, risiko-risiko tersebut dapat meningkat levelnya dan berdampak buruk terhadap bisnis dalam jangka panjang. Dalam proses menganalisis sebuah risiko, maka diperlukan suatu kriteria tertentu agar dampak dari risiko ini dan probabilitasnya bisa kita ketahui. Dengan apa? Yaitu dengan tabel probabilitas. Di mana di sini kami menganalisis dengan tingkatan 1 sampai dengan 5 dari tingkat sangat rendah hingga paling sering muncul dari suatu dampak risiko tersebut. Nah, untuk lebih detailnya kami sudah mengelompokkannya dalam 2 topik, yaitu dampak risiko dari lingkungan dan juga dampak risiko daripada sosial. Nah, untuk lebih detailnya langsung saja kita perhatikan pada tampilan tabel berikut. Oke teman-teman, jadi di sini sudah tertampil tabel dari dampak risiko lingkungan pada kasus PT Citose Indonesia. Jadi kelompok kami telah menganalisis 3 dampak risiko dan telah menentukan interval terjadinya dampak tersebut. Yang pertama adalah limbah bahan kayu dan logam, di mana likelihood-nya sendiri terjadi adalah sedang karena rutin terjadi dalam proses produksi tapi bisa diminimalkan dengan SOP yang baik. Kemudian emisi VOC dari finishing, di mana di sini likelihood-nya adalah tinggi karena hampir selalu terjadi jika pakai pelarut kimia tanpa kontrol ventilasi atau filtrasi. Kemudian jejak karbon dari logistik ini juga tergolong tinggi karena terjadi setiap aktivitas distribusi, karena belum semua armada itu adalah ramah lingkungan, terutama di Indonesia saat ini. Selanjutnya kita tampilkan dampak risiko sosial pada hasil analisis kelompok kami. Di sini kami menganalisis pada faktor risiko kesehatan dan keselamatan kerja begitu, dengan likelihood sedang sampai dengan tinggi, dikarenakan risiko sedang hingga tinggi ini jika APD dan pelatihan K3 itu tidak konsisten dilaksanakan. Kemudian ketidakpuasan upah atau kesejahteraan ini tergolong sedang karena tergantung dinamika internal dan eksternal, bisa terkait inflasi dan juga UMR itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ketegangan sosial dengan warga, di mana di sini kita masukkan dalam kategori sedang karena hal ini adalah jarang, tapi bisa saja muncul saat ekspansi atau gangguan lingkungan itu terjadi. Yang selanjutnya adalah kriteria dampak risiko. Selain probabilitas atau likelihood, yang menjadi faktor terpenting adalah dampak atau impact yang menjadi akibat dari terjadinya risiko di perusahaan tersebut. Berikut adalah tabel kriteria dampak risiko lingkungan dan risiko sosial. Kriteria dampak berada di rentang skala nilai 1 hingga 5. Di mana semakin besar skala nilainya, maka semakin besar juga dampaknya. Yang selanjutnya adalah risiko lingkungan. Yang pertama adalah risiko limbah bahan kayu dan logam dengan skala nilai 3, yaitu kategori sedang. Karena dampak lokal dapat mencemari tanah dan ekosistem lokal, tetapi masih bisa dikelola dengan program daur ulang dan juga program pengelolaan limbah. Yang kedua adalah risiko dari emisi VOC atau volatile organic compound dari finishing dengan cat. Ini didapatkan dengan nilai 4 kategori tinggi karena bahan kimia tersebut yang merusak kualitas udara dan berpotensi memicu masalah pernapasan pekerja dan warga sekitar. Risiko yang ketiga yaitu jejak karbon dari logistik dengan skala nilai 2 dan kategori rendah karena dampak global menyumbang emisi CO2 tetapi tidak langsung ke operasional lokal, jadi dampaknya lebih ke reputasi jangka panjang. Yang selanjutnya adalah risiko sosial. Yang pertama adalah K3, kesehatan dan keselamatan kerja dengan skala nilai 4 dan kategori tinggi karena berisiko cedera serius dan bisa berdampak pada hukum. Jika K3 tidak diterapkan dengan baik, juga dapat menurunkan produktivitas. Risiko kedua adalah ketidakpuasan upah atau kesejahteraan dengan skala nilai 3 dan risiko sedang. Ini karena dapat menurunkan moral kerja dan meningkatkan turnover, tetapi masih bisa dikendalikan dengan manajemen yang baik. Risiko yang ketiga yaitu ketegangan sosial dengan warga, yaitu dengan skala nilai 4 dan kategori tinggi
karena dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan, bisa memicu protes, laporan media, dan tekanan sosial politik di lingkungan lokal. Berikut merupakan matriks tingkatan risiko lingkungan dan juga sosial. Penilaian risiko didasarkan pada dua parameter, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadi dan severity atau dampak. Masing-masing nantinya akan diberi skor 1 sampai dengan 5. Untuk risiko lingkungan, berupa limbah bahan baku, dinilai memiliki likelihood 3, karena kejadian ini terjadi secara berkala, misalnya karena kesalahan perencanaan produksi atau kerusakan bahan selama penyimpanan. Severity-nya juga dinilai 3, karena limbah yang dihasilkan memerlukan pengelolaan khusus, berdampak pada biaya tambahan dan potensi pencemaran jika tidak dikelola dengan benar, sehingga risk level-nya diperoleh sebesar 9. Kemudian, risiko emisi karbon dari proses finishing dinilai memiliki likelihood 4, karena kejadian ini sering terjadi dalam proses produksi yang rutin. Severity-nya juga dinilai sebesar 4, karena dampaknya signifikan terhadap kualitas udara dan juga potensi pelanggaran regulasi lingkungan, sehingga risk level-nya diperoleh sebesar 16. Kemudian, risiko jejak karbon dari logistik dinilai memiliki likelihood 4, karena aktivitas pengiriman bahan dan juga produk jadi berlangsung secara rutin dan juga intensif setiap minggu. Severity-nya dinilai 2, karena meskipun berdampak terhadap emisi karbon secara akumulatif, dampaknya bersifat tidak langsung dan masih bisa dikendalikan melalui strategi efisiensi logistik, sehingga untuk risk level-nya itu diperoleh sebesar 8. Selanjutnya adalah risiko sosial yang pertama, yaitu risiko keselamatan dan juga kesehatan kerja yang dinilai memiliki likelihood sebesar 4, karena potensi kecelakaan atau paparan bahaya sering terjadi dalam aktivitas operasional, terutama di area produksi. Severity-nya juga dinilai sebesar 4 karena dampak yang berat, baik terhadap kondisi fisik karyawan maupun potensi konsekuensi hukum dan juga reputasi, sehingga risk level-nya diperoleh sebesar 16. Risiko ketidakpuasan terhadap upah atau kesejahteraan dinilai memiliki likelihood sebesar 3, karena potensi isu ini dapat muncul dalam dinamika hubungan kerja yang wajar. Severity-nya juga dinilai 3 karena dapat memengaruhi tingkat kepuasan dan juga semangat kerja karyawan jika tidak dikelola dengan baik, sehingga risk levelnya adalah sebesar 9. Risiko ketegangan sosial dengan warga dinilai memiliki likelihood sebesar 2,5, karena ketegangan biasanya muncul dalam situasi tertentu, misalnya saat ada aktivitas proyek besar, perubahan jadwal operasional, dan juga isu lingkungan. Kemudian, severity-nya dinilai 4, karena jika terjadi, dampaknya bisa signifikan terhadap izin operasional, reputasi, dan keberlanjutan proyek di wilayah tersebut. Oleh karena itu, risk level-nya diperoleh sebesar 10. Nah, setelah kita melaksanakan analisis terhadap risiko tersebut, didapatkan bahwa keenam risiko tersebut memiliki nilai yang cenderung tinggi. Maka dari itu perlu dilaksanakan evaluasi dan pemilihan tindakan yang tepat agar kita dapat menurunkan tingkat probabilitas risiko, juga mengecilkan dampak dari risiko tersebut. Yang pertama dari risiko lingkungan yaitu emisi VOC dari proses finishing. Risiko ini memiliki tingkat likelihood dan severity yang tinggi karena berdampak pada kesehatan pekerja, lingkungan, serta berisiko terhadap reputasi perusahaan jika terjadi pelanggaran regulasi. Perlakuan yang dapat dilakukan adalah pertama, risk avoidance dengan cara substitusi bahan kimia berbahaya dengan low VOC atau water-based coating. Kedua, risk reduction dengan cara pemasangan sistem ventilasi dan filtrasi udara industri, serta penerapan SOP kerja bersih dan sehat dengan pelatihan berkala. Kedua, yaitu risiko limbah kayu dan logam. Limbah padat dari sisa produksi furnitur menimbulkan risiko pencemaran dan ketidakefisienan biaya operasional jika tidak dikelola. Perlakuan yang dapat dilakukan adalah pertama, risk reduction dengan cara implementasi sistem 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Lalu ada risk transfer dengan cara kemitraan dengan pihak ketiga untuk pengolahan limbah daur ulang. Risiko ketiga yaitu jejak karbon dari logistik dan produksi. Jejak karbon berkontribusi pada perubahan iklim dan berpotensi mempengaruhi persepsi stakeholder global, terutama jika perusahaan hendak memperluas pasar ekspor. Perlakuan yang dapat dilakukan berupa risk reduction seperti optimalisasi rute distribusi untuk menurunkan emisi, serta investasi bertahap pada produksi dan armada transportasi rendah emisi. Selanjutnya, risiko sosial. Yang pertama yaitu risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menurunkan produktivitas tetapi juga membuka potensi gugatan hukum dan buruknya moral tim.
Perlakuan yang dapat dilakukan yaitu risk reduction seperti pelatihan keselamatan kerja wajib dan terjadwal, juga sistem pelaporan insiden dan near miss secara transparan. Risiko kedua yaitu ketidakpuasan terhadap upah dan kesejahteraan. Risiko ini bisa memicu ketidakstabilan internal seperti turnover tinggi atau mogok kerja jika tidak direspon. Treatment yang dapat dilakukan yaitu risk reduction seperti evaluasi rutin, sistem remunerasi berbasis UMR dan benchmarking, fasilitas tambahan seperti BPJS, pelatihan skill dan bonus kinerja, serta dialog sosial terbuka antara manajemen dan pekerja. Yang ketiga, ketegangan sosial dengan masyarakat sekitar. Risiko ini terjadi bila kegiatan operasional seperti kebisingan, limbah, lalu lintas pabrik yang menimbulkan gangguan terhadap warga. Perlakuan yang dapat dilakukan adalah risk reduction seperti program CSR yang relevan dan terukur, serta forum konsultasi publik dan komunikasi berkala dengan RT dan RW setempat. Nah, kesimpulannya, PT Citose Indonesia Tbk sebagai company produsen furnitur kayu menghadapi risiko yang cukup signifikan pada risiko sosial dan juga risiko lingkungan, terutama untuk emisi VOC dari proses finishing dan juga isu keselamatan kerja. Evaluasi menunjukkan bahwa kedua risiko ini memiliki tingkat probabilitas dan dampak yang tinggi, sehingga memerlukan tindakan mitigasi segera melalui inovasi bahan, perbaikan sistem kerja, dan penerapan standar keberlanjutan. Sementara itu, risiko lainnya seperti limbah produksi, jejak karbon, ketidakpuasan karyawan, dan ketegangan sosial tetap perlu ditangani agar tidak mengganggu keberlangsungan dan reputasi perusahaan di masa depan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan kelompok kami mengenai risiko sosial dan risiko lingkungan dari PT Citose Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah.